Punya HP seharga motor baru itu rasanya Nice. ternyata nggak seindah ekspektasi kalian. Sebulan ini saya hidup pakai dua HP kasta tertinggi yang ada di pasaran saat ini, yaitu S26 Ultra dan iPhone 17 Pro Max. Dan jujur aja, di balik harganya yang nembus 20 jutaan lebih, ada banyak banget penderitaan konyol dan realita lucu yang cuman dirasain sama orang yang megang HP semahal ini. Buat mulai dari teror psikologis waktu ngecharge sampai rasa terkucilkan di tongkrongan sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita singkirin dulu tuh perdebatan soal chipset atau adu skor Antutu. Orang beli HP semahal ini udah nggak peduli sama angka di atas kertas. Kita akan bahas sisi lain dari kedua HP ini, yaitu ekosistem, gengsi, dan kenyamanan pakai. Kalau kalian punya cita-cita pingin salah satu HP ini, tonton video ini sampai habis biar kalian tahu realita aslinya tuh kayak gimana dan nggak salah pilih. Let's go! Buat kalian yang masih pingin tahu tentang spesifikasi kedua HP ini, saya akan kasih di layar aja ya. Dan kalian bisa pause videonya biar bisa lihat secara lengkap. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke fakta yang pertama, yaitu tentang ekosistem. Atau bahasa gampangannya adalah derita si paling beda sendiri. Di tongkrongan saya tuh ada dua tipe orang. Ada yang full pakai ekosistem Apple, ada yang dari awal kerjanya murni pakai Windows dan Android. Nah, karena saya bawa dua HP ini, saya ngerasain banget nih perbedaan perlakuan dari teman-teman saya. Setiap kali kita lagi kumpul dan mau foto grup atau selfie, tebak HP mana yang dipinjem? Ya pasti iPhone 17 Pro Max saya. Alasannya simpel, nanti gampang, tinggal airdrop aja yang ke HP lainnya. Padahal di tangan sebelahnya ada Samsung S26 Ultra yang kameranya udah 200 megapiksel dengan lensa yang super mumpunin. Tapi nyatanya nggak ada tuh yang mau minjem Samsung saya buat foto-foto karena mereka males mikirin cara transfer filenya. Padahal kirim via WA kan bisa ya. Tapi di sisi lain, kalau saya ditanya, Bang, kalau lagi kerja di luar dan bolehnya cuman bawa satu, pilih yang mana? Saya dengan senang hati akan pilih Samsung S26 Ultra. Kenapa? Karena HP ini punya satu fitur killer buat kerja, yaitu Samsung DeX. Jujur, nyaman banget dipakai buat multitasking, ngetik scripting, sampai analisa performa video-video YouTube dari Dogi ID. Sayangnya, Samsung DeX ini tuh kerasa ajaib kalau saya kerjanya sendirian aja. Karena belakangan ini kan saya lagi ganti laptop Windows saya ke MacBook Air M2. Mau nggak mau, integrasi paling seamless dan paling nyaman buat ekosistem saya saat ini adalah iPhone 17 Pro Max. Jadi sehebat apapun Samsung, kalau ekosistemnya udah se-Apple itu, ya nggak akan berguna. Sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Ini adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Ujian meja makan. Jujur-jujuran aja deh. iPhone 17 Pro Max itu masih adalah raja gengsi di Indonesia. Ini pengalaman pribadi saya ya. Pas lagi makan di luar atau nongkrong, HP saya tuh saya taruh di atas meja kayak gini. Padahal ngadep atas loh, kameranya yang di bawah. Jadi kelihatan cuman layarnya doang dan dynamic island-nya tuh yang ngintip-ngintip dikit lah. Tapi tetap auranya tuh nggak bisa bohong, semua orang noleh. Nah, giliran saya bawa Samsung S26 Ultra ini yang harganya juga sama-sama mahal, boro-boro orang lain oleh. Tim saya sendiri aja nggak nyadar kalau saya tuh udah ganti daily driver. Percaya nggak percaya, faktanya 10 dari 12 orang tim saya itu tuh nggak nyadar kalau saya tuh udah ganti dan mengiranya HP ini adalah Samsung Galaxy A57. Iya, emang kebetulan waktu itu tuh saya juga lagi aktif bawa Samsung A57 buat persiapan review di channel ini. Tapi ya ampun, masa harga HP 20 jutaan disamain sama HP 7 jutaan yang kamera belakangnya itu mirip-mirip. Jadi buat kalian yang beli HP buat ngejar validasi sosial dan pingin kelihatan wah, kalau kalian tetap milih Samsung seri Ultra ini, siap-siap bakal sedikit patah hati. Kau tunggu loncengnya ya. Wow. Kenapa sih? Lanjut ke bagian ketiga, yaitu ekspektasi versus realita.
kita bahas soal sosial media dulu. Secara fakta, ekspektasi orang kalau iPhone itu rajanya sosmed adalah benar. Sampai hari ini kalau saya lagi butuh bikin story Instagram atau ngerekam secara cepet ya, momen-momen cepet, saya no debat bakal langsung cabut iPhone 17 Pro Max saya. Jauh lebih smooth, lebih instan, dan warnanya lebih konsisten. Tapi ekspektasinya beda kalau saya disuruh bikin konten video yang proper dan butuh detail tinggi. Saya bakal mikir 2 kali, lebih condong pakai Samsung S26 Ultra. Apalagi seri ini udah ada fitur horizon lock yang stabilisasinya tuh di luar nalar. Kalian ngerekam video sambil lari atau bahkan HP-nya mau diputar sekalipun, hasil videonya bakal tetap stabil dan ngunci lurus. Buat kreator ini sih gila banget. Terus gimana soal ekspektasi S Pen-nya? Wah, di iklan sih keren banget ya. Buat gambar, desain, segala macam. Realitanya, selama sebulan ini saya tuh pakai S Pen cuman keluarin kalau lagi mau tanda tangan dokumen di PDF, sama jadi alat bantu petunjuk pointer pas lagi presentasi ke klien. Fungsional sih, sangat ngebantu kerjaan. Cuman ekspektasi buat jadi tombol shutter kamera dari jauh udah nggak bisa ya. Karena fitur itu udah dihilangin sejak S25 Ultra kemarin. Masih ngomongin soal S26 Ultra, ada satu fakta menarik yang bikin saya kagum banget sama HP ini, yaitu fitur Matrix Display. Menurut saya ini sama sekali bukan gimmick ya. Semenjak punya HP ini, fitur Matrix Display-nya selalu nyala dan beneran terpakai tiap hari. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh semacam layar anti-spy bawaan pabrik gitu. Jadi kita tuh udah nggak perlu tuh repot-repot beli dan pasang tempered glass yang anti-spy. Samsung beneran serius di fitur ini. Hebatnya, kita bisa pilih bagian layar mana aja yang mau ditutupin. Kalau saya, bagian yang wajib banget ditutupi adalah saat saya buka aplikasi M-Banking dan ngetik password. Terus bagian pop-up notifikasi juga saya tutupi. Jadi bener-bener cuman yang saya aja yang bisa lihat. Jujur, menurut saya semua HP Android itu wajib punya fitur ini kalau mau unggul telak dari iPhone. Tapi secanggih-canggihnya fitur ini, tetap ada kekurangan yang menurut saya cukup fatal. Karena lapisan matriks ini, kecerahan layar S26 Ultra kerasa lebih redup dibanding sama seri-seri Ultra sebelum yang layarnya polosan aja. Tapi balik lagi, kalau demi keamanan privacy dan M-Banking saya, terus saya harus ngalah sedikit soal kecerahan layar, ya nggak masalah. Toh nyatanya layarnya tetap tergolong terang dan enak banget kok dibuat daily driver atau dibuat harian. Nah, kalau tadi Samsung menang soal privacy, sekarang kita bahas satu pengalaman unik kenapa saya susah banget lepas dari iPhone. Jawabannya sepele banget. Karena surga casing. Sumpah teman-teman, casing iPhone tuh unik-unik banget bentuknya. Saya ini orangnya lumayan gampang bosen kan. Nah, HP itu kan barang yang tiap hari kita pegang, tiap hari kita bawa. Wajar dong kalau ngerasa bosen sama bentukannya. Nah, hal yang paling ampuh buat ngobatin rasa bosen saya sama HP Daily Driver adalah dengan gonta-ganti casing. Biar feel-nya genggaman itu kerasa baru terus. Terhitung sejak akhir Oktober kemarin saya pakai iPhone 17 Pro Max ini, saya tuh udah punya lebih dari 20 casing. Dan itu aja masih ada yang dalam perjalanan atau orderan gitu. Ya saya tahu untuk S26 Ultra ini juga banyak sih pilihan casingnya sekarang. Nggak salah kok. Tapi saya ngomong gini berdasarkan pengalaman. Dulu saya pengguna Samsung S22 dan pas umur HP-nya udah lewat 4 tahun, jujur susah banget nyari casingnya. Kalaupun ada, pilihannya ya basic-basic aja. Beda jauh lah sama iPhone. Coba deh, kalian cari sekarang iPhone XR yang rilisnya udah dari tahun kapan itu. Sampai detik ini, casing lucunya tuh masih gampang banget dicari di mana-mana. Nah, ini dia fakta terakhir yang paling sering jadi perdebatan, yaitu sindrom budak baterai health. Kalau ngomongin charging, Android tuh selalu di atas angin. Sebelum saya mutusin beli S26 Ultra, saya kan sempat nyobain Samsung A57 5G. Hampir 2 bulanan lah.
Jujur aja, saya sempat kepikiran buat jadiin A57 tuh daily driver utama saya karena feel genggamnya itu udah senyaman itu. Bodinya tipis banget. Tapi ada satu kekurangan A57 yang jadi deal breaker buat saya. Karena nggak adanya wireless charging. Karena sebelumnya saya pakai S22 yang udah wireless charging juga kan. Saya nggak mau downgrade kebiasaan. Makanya saya pilih S26 Ultra sekalian yang fiturnya mentok rata kanan. Pengalaman ngecas S26 Ultra ini memanjakan banget sih menurut saya. Biasanya saya tuh baru nyolok pas baterai sisa 15 atau 18 persenan. Ditinggal mandi, siap-siap sekitar 45 menitan doang, HP ini udah 100% lagi dan siap tempur. Beda cerita sama iPhone 17 Pro Max saya. Saya ngecas presentasi yang sama itu butuh waktu sekitar 1 jam 15 menitan buat sampai penuh. Terus gimana soal daya tahannya? Waktu awal-awal pakai iPhone 17 Pro Max, saya ngerasa HP ini tuh udah awet banget. Bisa nemenin seharian full tanpa nyentuh colokan. Tapi ada syaratnya, asalkan nggak dipakai ngegame berat. Kalau dipakai mabar ranked Mobile Legends 1-2 menit, nah itu baru kerasa ngos-ngosan baterainya di sore hari. Belum lagi kepikiran soal baterai health yang bikin parno sendiri. Sedangkan di Samsung S26 Ultra, ini HP yang bener-bener kayak badak sih. Dia bisa nemenin saya seharian penuh untuk kerja. Plus masih saya hajar main Mobile Legends ranked 1-2 jam dalam sehari. Hebatnya lagi, kalau malamnya saya ketiduran dan lupa ngecharge, besok paginya saya masih pede banget tuh bawa S26 Ultra ini untuk beraktivitas. Karena dia baru bakal minta di-charge itu sekitar siang atau sore harinya. Bener-bener senyaman itulah tanpa teror baterai health. Ini kita cobain dari iPhone 17 Pro Max dan Samsung S26 Ultra di siang hari, tes kamera utamanya ya teman-teman. Kita langsung cobain dari aplikasi kameranya. Hasilnya kayak gimana? Yuk kita sambil jalan aja. Ya kita sama-sama tahu kalau udah saya refleksi, otomatis keduanya pasti bagus kan. Nah ini kita juga akan coba autofokusnya ke objek deh. Kayak gimana untuk hasilnya. Nah yang spesialnya lagi, khusus yang S26 Ultra ini tuh memiliki fitur langsung di swipe teman-teman. Nah, dia langsung bisa pindah ke kamera depan tanpa harus kita matiin dulu untuk ngerekamnya. Jadi langsung bisa ngerekam kayak gitu. Ini khusus di S26 Ultra ya. Kalau di iPhone 17 Pro Max belum bisa. Nanti setelah ini kita akan cobain gimana perbedaannya dengan Instagramnya langsung. Yang tadi saya juga udah bilang kan. Yuk kita pindah ke Instagram dulu. Nah kalau sekarang kita nyobain langsung dari aplikasi Instagramnya. Baik 17 Pro Max dan Samsung Galaxy S26 Ultra. Kalau dari kalian hasilnya gimana nih? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dari motionnya biasanya iPhone itu lebih smooth. Nah kalau dari perekaman yang sekarang kalian ngerasanya kayak gimana? Coba komen di bagian bawah. Nah sekarang kita cobain untuk video di malam hari ya teman-teman, baik S26 Ultra ataupun iPhone 17 Pro Max. Ini saya coba deket dengan lampu, bener-bener deket. Harusnya sih gambarnya masih bagus-bagus aja. Resolusinya juga di 4K 30 fps. Nah untuk kestabilannya gimana? Yuk jalan aja. Ini sekaligus kita bawa ke yang agak jauh dari lampu supaya teman-teman ini juga bisa pada ngenilai gimana hasilnya. Ini extreme low light sih. Ini sekitar pukul 2 pagi, 2 malam atau 2 pagi. Ini benar-benar gelap sih teman-teman. Kalau dari kalian gimana untuk hasil kedua HP ini? Bagus atau enggak? Ya harusnya bagus ya. Coba komen di bagian bawah. Nah sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Ini kita benar-benar dekat dengan lampu ya. Kelihatan kan kalau iPhone tuh emang agak lebih kuning gitu. Stabilisasinya gimana kalau emang low light atau kurang cahaya kayak gitu ya. Coba teman-teman nilai sendiri. Ini sambil saya coba jalan. Yang saya bilang tadi, ini langsung pakai aplikasi dari kameranya langsung ya. Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kamera depannya
iPhone bisa di mode landscape sih. Samsung belum bisa. Tapi keuntungannya kalau Samsung bisa langsung rotate pindah ke kamera utama gitu. Nah ini, gimana kalau menurut kalian? Agak serem gak sih Samsung? Oke nggak? Silahkan komen ya. Jadi teman-teman, itulah cerita realita pemakaian dari dua HP kasta tertinggi ini selama kurang lebih 1 bulanan. Kesimpulannya simple, kalau kalian orangnya mentingin efisiensi, kerja cepat di ekosistem Apple, suka bikin story dadakan yang smooth, dan peduli banget sama pengakuan di tongkrongan, iPhone 17 Pro Max ini adalah rajanya. Tapi kalau kalian cari HP yang bener-bener mandiri, punya fitur multitasking sekelas laptop, baterai yang bandel diajak ngegame tanpa parno, dan nggak peduli kalau HP mahal kalian dikira HP 7 jutaan, Samsung S26 Ultra ini akan jadi alat tempur yang nggak ada tandingannya. Gimana menurut kalian? Mending iPhone 17 Pro Max atau Samsung S26 Ultra? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.